Ini nggak nyala karena banjir om. Kayaknya sih basah tuh, kayaknya apa kemasukan air ya. Makanya ini bakal saya bongkar dulu nanti. Tuh lihat isinya banjir, kayak kemasukan air. Ini mau gimana pun kayaknya apinya nggak bakal nyala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Firman Vlog ya. Jadi di sini ada motor Yamaha L2 ya. Ini Yamaha L2 klasik ya tipenya ya. Dengan mekanisme sangat standar. Di sini karbu ya. Ini tipe karburatornya di dalam sini ya. Jadi ini tadi kita buka, ini modelnya kayak gini nih. Ini modelnya seperti ini. Karburator itu ada di dalam mesin ya. Ini mirip-mirip dengan Yamaha dengan Suzuki A100 ya. Jadi permasalahannya ini motor nggak nyala ya. Motor nggak nyala. Kayaknya ini kan motor sempat mati lama ya. Jadi ngejogrok aja gitu ya. Nah di sini kita troubleshooting ya. Kita cek ya. Kita runut ya. Tadi sini kan masih menggunakan platina ya, platina pengapian normal ya. Cuma ternyata kita bongkar karbunya ya. Indikasi saya mungkin banjir. Dan ternyata emang benar ya. Setelah diengkol di bagian justru malah bagian exhaustnya ini. Kalau di sini kan modelnya kan nggak pakai membran ya, jadi langsung aja gitu. Nah di sini malah keluar ada semacam kayak air ya, jadi basah gitu di dalam sini. Kemungkinan ini entah kehujanan atau gimana yang menyebabkan ada air nih masuk ke sini. Ini begini ya. Ini bakal kita bongkar ya, kemungkinan kita bakal bongkar. Kita bongkar ini dulu deh. Kita bongkar bloknya dulu. Mekanismenya itu ini kan karena model lama ya. Jadi tidak memakai membran ya. Jadi dari lubang intake di sini di dalamnya kalau kita lihat ya dari lubang ini, di sana ada seperti katup ya. Katupnya itu seperti kalau seperti di Suzuki atau di Yamaha L2 ini menggunakan ada yang namanya rotary ya, rotary valve ya. Jadi cara kerja rotary valve adalah dia itu memutar ya. Jadi ketika kruk as itu memutar, rotarinya ikut berputar juga gitu. Jadi ketika lubang intake dia itu ada satu celah di mana udara yang masuk dari karburator dan bensin karburator itu bisa masuk ya. Dan ketika udara sudah melewati dan di langkah kompresi dia itu menutup ya. Dan memang kekurangannya ketika dia terbuka itu jadi rawan banjir ya. Untuk membran juga sama sih, bisa banjir juga ya. Ya di sini kita bongkar ya. Kita mulai dari head, kemudian blok atau linernya, kemudian dari situ kita pastinya kita akan bisa melihat ya di ruang krok as atau ruang kompresinya apakah terendam air ya. Dan karena seperti indikasi di awal ya, di situ terendam air. Ini headnya udah kebuka ya. Kita bakal kemudian blok mesinnya. Sekalian kita cek kondisi pistonnya ya. Di sini sih linernya itu masih udah baret-baret ya, tapi baret halus ya. Cuma kayaknya masih bisa ya, cuma masih oke lah, masih cukup ya. Walaupun ada baret sedikit ya. Ini ngerinya sih karena ini kan kondisi atau di ngejogrok yang ngerinya sih ini kurang paham
soal 2 tak ya, jadi kemarin sempat mau dinyalain cuma pakai bensin doang yang nggak diisi sama oli sampingnya gitu. Oke, ini kondisi udah kita lepas ya. Udah kita lepas kondisi pistonnya, dan emang di sini ini banjir parah ya di dalam ya. Nah, kelihatan ya. Ini bakal kita kayaknya bakal kita sedot deh, dia pakai selang ya. Karena di dalamnya itu kelihatannya si air, isi air, atau kita mungkin bakal kita apain ya, mungkin kita bakal lap ya, kita kasih lap, atau lebih baiknya sih kita sedot selang dulu ya. Oke, nih coba kita cek ya, kayak gini nih. Ini bakal kita tiup ya pakai selang. Kedengeran kan itu apa artinya di dalam situ becek ya. Oke, dan kemudian percobaan kedua kita akan lakukan penyedotan dengan vacuum cleaner ya. Di sini kelihatannya ini seperti ada bensin, air atau oli seperti bercampur ya. Oke, kemudian di sini kita akan pasang kopling ya. Ini kopling yang lama ya. Lihat ini udah habis ya kampasnya. Ini kopling. Oke, kemudian ini ada sekitar 6 lembar ya, padahal kayaknya butuhnya cuma 5 lembar deh. Lalu ini packingnya ya sekalian ya, kalau turun kopling udah pasti ganti packing ya. Oke, mohon maaf ya yang tadi pada saat proses penggantian kampas kopling itu agak keputus ya videonya ya karena memorinya penuh. Oke, di sini adalah contoh kampas kopling L2 ya. Sini kampas kopling L2 yang sudah terpasang ya. Yang sudah terpasang di sini di rumah koplingnya atau housingnya ya. Karena dia itu jadi mekanismenya gini ya, kita pakai 5 ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lembar kampas kopling ya. Jadi kenapa 6 ya? Kalau 6 udah pasti mentok ya. Ternyata setelah saya cek ya, di sini kan saya belum pernah menangani dari kopling ini ya. Biasanya kan kopling itu modelnya kan semua ketika kita pasang pairnya itu semua kampasnya kan padat ke dalam ya. Sedangkan kita untuk melepas itu kan ditarik ya. Ternyata kalau untuk L2 ini
modelnya adalah didorong ya. Jadi seperti ini ya kurang lebih mekanismenya. Jadi di sini kampasnya terhubung ya satu sama lain ya. Kampas dan plat terhubung satu sama lain ketika di posisi ini, dan ketika kita tonjok ya, kita tonjok seperti ini. Nah, dia akan mengakibatkan yang bagian belakangnya itu renggang ya. Jadi ketika renggang gini, di sini bisa bergerak bebas ya. Jadi tidak terhubung antara plat dan kampasnya seperti itu. Jadi ketika kita pasang begini, semuanya ke depan ya. Jadi makanya untuk kampas L2 sendiri akan terasa wajar ya di bagian sini. Di bagian sininya kok longgar ya, dan tidak ada, dan longgar yang nggak apa sih namanya, di sini bagian ini longgar dan nggak terisi ya. Jadi kesana kita salah pasang atau gimana ya, ternyata memang seperti itu ya, karena mekanisme dari kampas kopling L2 ini modelnya adalah didorong ya. Jadi kalau kita lihat bagian stutnya di sini, di bak koplingnya, kita lihat kalau kita tarik ya, dia akan nonjok nih, bukan narik ya. Biasanya kan kalau stut kopling itu yang seperti Yamaha Alpha, Ninja dan lain-lain ya, dia itu narik ya. Bahkan kalau Air-King sendiri kalau mau dipakein blok kanan, dia itu narik ya sebelah kanan, atau original itu Air-King dari sebelah sono ya, dia nonjok dari sebelah kiri seperti itu. Oke, di sini kita akan pakai mesran ya, karena kan mesin lama, jadi butuh kekentalan yang cukup ya. Di sini 20 50 SI-nya. Di sini cuma butuh sekitar 650 liter. Ya, sampai seliter ya. Oke, kemudian upgrade-nya adalah di sini kita beli kan ini kabel gas untuk GL 100 atau CB 100 ya kan, karena kepalanya sama ya. Di sininya kita belikan untuk Honda. Kemudian ini karet ya, karet untuk footstep ya.
Oke, jadi di sini memang untuk kabel gas GL ya, ini agak panjang ya memang ya. Ternyata kabelnya itu panjang ya, karena kan peruntukannya untuk karburator yang besar ya. Di sini jadi agak sedikit diakalin dikit ya. Kita pakai yang di sini settingan ini ya, bekas settingan dari kabel yang lama itu saya pakai kembali. Jadi seperti ini. Nih kita pasang lagi ya. Oke, lanjut kita isi bensin ya. Di sini bensinnya udah kita campur dengan oli samping ya. Oli samping di sini saya pakai sekitar 45 ke 45 mili ya per 1 liter. Karena ini kan piston ya, jadi